Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ini kita akan mulai sesi selanjutnya ya, yaitu ada pitching session dari 5 penganalisis data. Jadi tadi kategori pertama kan sudah terlewat di sesi pertama, kemudian ini sesi kedua dari para penganalisis data. Jadi langsung saja untuk yang pertama, ini Bapak Tommy yang akan diwakili oleh mahasiswinya, yaitu Mbak Yovita. Silakan Mbak. Judul proyeknya ini pengembangan ECG non-invasif untuk deteksi FHR. Pada Mbak Yovita, kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Evaristi Hareva. Saya bersama dosen pembimbing saya, Pak Tommy Abu Zairi, yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, akan mempresentasikan proyek kami mengenai pengembangan deteksi fatal heart rate menggunakan fatal electrocardiogram. Next. Boleh dilanjut? Ya, jadi kasus kematian janin di seluruh dunia tiap tahunnya hingga saat ini terdapat 2,65 juta, di mana 98%-nya merupakan negara dengan pendapatan menengah ke bawah, dan 45%-nya terjadi pada saat persalinan kematian janinnya. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, terdapat beberapa metode untuk memonitor fetal heart rate dari janin-janin di perut ibu seperti yang ditunjukkan pada slide selanjutnya. Selanjutnya ada elektrokardiogram janin atau fetal ECG. Ya, jadi FECG ini merupakan representasi listrik dari detak jantung janin dalam bentuk sinyal biomedis yang non-invasif. Seperti ECG pada umumnya, sinyalnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Selanjutnya. Jadi fetal ECG ini rencananya akan diekstraksi dengan mengambil sinyal biomedis di perut ibu yang sedang hamil. Namun dari itu kita tahu bahwa sinyal ECG untuk janin tersebut sangat kecil, di mana hanya sekitar 5 kali lebih kecil daripada maternal elektrokardiogram. Dan selain adanya maternal elektrokardiogram tersebut, ada juga noise di sekitarnya, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan pemrosesan sinyal. Selanjutnya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif dan praktis penggunaan ECG yang menggunakan untuk mendeteksi fetal heart rate di perut ibu, karena biasanya yang sudah ada di distributor alat kesehatan atau yang digunakan di rumah sakit adalah fetal Doppler untuk mendeteksi fetal heart rate. Selanjutnya. Berikut adalah metode, ada 2 metode yang berencana untuk dilakukan. Yang pertama menggunakan simulator sebagai sumber dari datanya. Yang kedua dengan ibu hamil secara langsung. Namun karena keterbatasan seperti etik untuk mengambil sinyal dari pasien manusia secara langsung, kami baru menggunakan simulator, di mana simulator yang digunakan ada 2. Yang satu untuk merumpamakan sinyal ECG untuk janin, yang satunya untuk sinyal ECG pada ibu. Kemudian kedua sinyal diekstrak dan digabungkan seperti perumpamaan sinyal yang didapat dari perut ibu menggunakan elektrod. Kemudian diklasifikasi yang manakah yang merupakan sinyal ECG dari fetal, dan dihitung heart rate dari peak pada FECG tersebut. Selanjutnya, nah kemudian tujuan kami sebenarnya ingin mendapatkan dataset
fetal elektrokardiogram yang diambil dari perut ibu secara langsung. Maka dari itu kami mempresentasikan proyek ini dengan metode yang hendak dilakukan adalah menggunakan elektroda di perut ibu hamil. Jadi kami mengambil impuls listriknya, kemudian diambil oleh sensor, kemudian pre-processing untuk menghilangkan noise dan normalisasi dan yang lainnya. Kemudian dideteksi yang mana yang merupakan EKG janinnya sendiri, kemudian dari peak yang terdeteksi akan dihitung heart rate dari bayi tersebut berapa. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari proyek ini yang pertama lebih ke instrumentasi, yaitu merancang prototipe perangkat ECG yang bisa mengekstraksi dan memproses sinyal sehingga mendapatkan hasil fetal heart rate. Yang kedua, membandingkan nilai akurasi dari fetal heart rate yang didapat menggunakan prototipe tersebut dengan hasil kontrolnya. Dan yang ketiga, membandingkan nilai error dengan kontrolnya. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yovita. Dari peserta yang hadir, apakah ada yang mau ditanyakan, baik offline maupun online? Yang online belum ada? Oke, Adik. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Saya perkenalkan Dr. Ita dari RSAB Harapan Kita. Saya sangat tertarik dengan penelitian ini karena memang kita rumah sakit pusat kesehatan ibu dan anak. Jadi sepertinya kalau melihat fetal ECG dan maternal ECG tadi bisa dilakukan di rumah sakit RSAB Harapan Kita karena memang kita juga merupakan bagian dari AHS ya. Jadi kita sendiri juga mulai mengembangkan penelitian-penelitian khususnya ibu dan anak yang berkolaborasi dengan fakultas lain ya. Misalnya seperti Dr. Winda itu bekerja sama dengan Fakultas Teknik. Mungkin ini bisa dikasih gambaran penelitian yang akan dilakukan itu rencananya di mana ya? Maksudnya kalau memang akan dilakukan, apakah kita juga bisa ikut merupakan bagian dari itu? Karena saya pikir kami tempat kelahiran yang sangat banyak, rumah sakit ibu dan anak, dan bisa jadi untuk penelitian juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin bisa langsung saya jawab. Jadi untuk pengembangan prototipenya masih dalam proses. Nah, rencananya untuk mengambil datanya setelah alatnya sudah siap digunakan dan elektrodanya sudah siap untuk langsung ditempelkan di perut ibu dan placement elektrodnya sudah dipastikan, kita sebenarnya bisa saja mengambil datanya langsung ke rumah sakit ibunya aja gitu. Jadi untuk mengambil data dari pasien dengan alat yang dikembangkan gitu sih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin mau menambahkan, saya Tommy. Silakan Pak Tommy kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya kita harapan kita memang nanti kita akan mengujinya langsung ya Bu, uji klinis gitu ya. Memang tahapan sekarang kita sedang validasi dulu apakah ini dengan simulator EKG yang kita punya. Nanti kalau validasi ini sudah dirasa sudah cukup baik, baru kita maju ke tahap selanjutnya di uji klinis. Tapi besar harapan kami untuk kerjasama di RSAB Harapan Kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dari Dr. Winda juga itu raise hand. Silakan Dok. Terima kasih. Maaf, saya dulu ya. Saya masih ada di Kanada. Jadi terima kasih atas kesempatan diberikan dari IMERI FKUI. Tentu saja ini pertemuan seperti ini yang memang akan dapat mempertemukan ya. Jadi mungkin
dari Pak Tommy ini dari Departemen Teknik apa ya Pak? Saya bareng Pak Basari, Bu, dari Departemen Teknik Elektro, Teknik Biomedik. Oh ya baik, jadi program studi biomedik ya? Iya. Baik. Jadi sebelumnya sih kami sudah beberapa kali bersama Teknik Biomedik dengan Pak Basari ya, karena saya ada S3 saya juga dengan Bu Dr. Puspita ya, dengan Siti Fauziah juga. Tapi dengan Pak Basari ini kayaknya ke arah elektromedik ya. Apakah bisa nanti kita buatkan suatu paperwork-nya ya, Pak Tommy, dengan fasilitasi dari IMERI begitu untuk proyek ini, jadi kerjasama antar fakultas ya. Kalau kami kan AHSUI di bawah FKUI. Namun selama ini sejak 2 tahun terakhir sebetulnya saya dengan teknik biomedik dan teknik material dengan Pak Yudan ya juga sudah ada proyek riset, tapi belum pernah ada keterangan tertulis gitu untuk kerjasama. Apakah bisa ya untuk kita lakukan semacam proposal bersama begitu? Mohon masukannya. Ya, baik, Dr. Winda, terima kasih. Ya, saya kira memang supaya sustain memang seperti itu ya, Dok ya. Jadi biasanya kalau ya tanpa paperwork atau tanpa proposal atau sejenisnya kadang memang sulit ya. Ya nanti bisa kita kolaborasikan Bu untuk penelitian ini. Saya kira bagus Bu seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin dari IMERI apakah yang memfasilitasi dari IMERI atau bagaimana ya kalau atau di STP ya? Karena dari penelitian sebelumnya kita ada penelitian sel punca dengan teknik biomedik juga untuk bioscaffold, tapi belum karena itu belum ada secara formal begitu ya. Nanti tidak bisa ini juga ya, tidak bisa ada evaluasi atau untuk pengembangannya. Apakah bisa untuk yang fetal heart rate ini kita buatkan dari IMERI dibantu? Oke Dok, mungkin Pak Sandi yang akan menjawab ya Dok ya. Dok Winda, saya Sandi, Ketua Big Data Center IMERI. Kebetulan saya juga ada di DSTP ya, sekalian memfasilitasi. Jadi untuk pembuatan proposalnya, IMERI bisa bantu untuk fasilitasi, karena mempertemukan dari RSAB dan juga dari peneliti teknik biomedik. Kalau saya ingin verifikasi juga, jadi ini membuat alat, nanti lalu alatnya akan diuji cobakan di RSAB sekalian ngambil data gitu ya? Iya Pak. Oke, jadi untuk bikin alatnya kan butuh waktu juga ya? Oke, jadi mungkin ada beberapa tahapan nih Dr. Winda untuk buat alatnya, nanti uji laboratorium, baru uji ke rumah sakit gitu ya. Nah, jadi kalau nanti yang masuk ke uji rumah sakitnya, tentunya kita akan bantu fasilitasi karena membutuhkan kolaborasi dengan RSAB, tapi untuk uji sampai pembuatan alat prototipe laboratorium, nanti masih di lingkungan teknik gitu ya. Itu bisa menggunakan pendanaan tadi macam-macam dari Risbak bisa, dari STP bisa, nanti kita bisa bantu fasilitasi. Mungkin itu Dok, semoga bisa terjawab. Ya, boleh tanya Pak Sandi? Ya silakan Dok. Pak maaf nih Pak ya, saya lagi ada di luar soalnya. Kan berarti kita bisa mengajukan ini sebagai produk inovasi kah? Dan membuatkan proposal sekaligus untuk pendanaan riset Pak? Ya bisa Dok. Tadi makanya siang ada kami undang juga dari riset pengembangan dan dari STP untuk pembuatan proposal di 2024. Gitu. Untuk pendanaan 2024. Ya berarti ini kan multidisiplin ya Pak. Berarti nanti mungkin principal investigator-nya siapa ya Pak? Oke, itu nanti bisa dibicarakan teknis setelah ini. Oh ya. Oke, kami akan hubungi setelah ini Dok. Makasih Dok, mari. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya,
Kita cukupkan di sini dulu sesi yang pitching ke-6, nanti bisa dilanjut ke networking session selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Yovita Terima kasih. dan Pak Tommy, Dr. Winda. Kita beralih ke peserta pitching selanjutnya, yaitu Prof. Al-Hadi Bustaman dari FMIPA UI. Kebetulan beliau berhalangan hadir luring, jadi bergabung daring bersama kami. Silakan Prof. Judulnya Application of Large Language Model in Healthcare. Silakan Ihsan. Ya. Iya, Pak. Selamat siang Bapak dan Ibu dokter yang saya hormati. Di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Farhani dari Data Science Center FMIPA UI. Di sini saya mewakilkan Prof. Al-Hadi Bustamam dalam mempresentasikan proyek kali ini. Jadi untuk proyek kali ini itu berjudul Large Language Model in Healthcare. Next. Next, Mbak. Oke, jadi untuk agenda presentasi kali ini itu dimulai dari deskripsi proyek, data dan SDM yang dimiliki, serta rencana pengembangan proyeknya. Next. Oke, pertama akan dibahas deskripsi proyeknya. Next. Oke, jadi machine learning itu adalah algoritma yang tertentu dari data yang tersedia. Salah satu pendekatan machine learning itu adalah reinforcement learning. Jadi pada reinforcement learning ini, si agen komputer ini akan belajar membuat keputusan yang optimal dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ini mirip seperti manusia, di mana si agen itu akan berinteraksi terhadap lingkungan atau environment, dan feedback dari environment itu adalah state dan rewards, seperti pada video berikut ini, di mana si agen ngelakuin aksi terhadap environment-nya, kemudian environment-nya itu sendiri akan akan mereturn, memberikan feedback berupa state dan rewards. Oke, next. Next, Pak. Bisa mundur satu slide. Oke, ini sepertinya trennya sedang bermasalah ya. Jadi untuk latar belakang dari proyek ini, LLM ini bisa memiliki potensi besar dalam mengubah landscape kesehatan ya. Jadi model ini tuh mampu memahami, menghasilkan dan menginterpretasi bahasa manusia. Sementara untuk LLM in healthcare ini, dia bisa menghasilkan ringkasan pasien, menginterpretasikan catatan medis, dan penggunaan untuk mengakses data di berbagai bidang seperti nutrigenomics, pharmacogenomics, oncogenomics, dan therapeutic genomics. Sementara untuk potensinya itu bisa digunakan untuk diagnosis dan prediksi penyakit, pemrosesan data medis, pelayanan pasien, dan chatbot kesehatan. Oke, kemudian untuk batasan pada proyek ini adalah, jadi untuk penelitian ini berfokus pada eksplorasi di bidang oncogenomics, dan manfaat dari LLM ini di bidang healthcare itu, pertama penyampaian layanan kesehatan, kemudian memberikan hasil diagnosa pasien yang lebih baik, serta pengurangan biaya kesehatan yang dapat diwujudkan dengan lebih tepat. Khususnya itu untuk mendiagnosis kanker menggunakan akses data medis seperti data rekam medis, pasien, data gambar medis, serta data genomics. Nah, untuk tantangannya ini ada kebutuhan data pastinya, kemudian kebutuhan untuk integrasinya, kemudian juga harus menjaga privasi data pasiennya, serta regulasi. Kemudian untuk tujuannya itu pertama itu untuk meningkatkan diagnosa dan perawatan, kemudian pengobatan yang dipersonalisasi, pendidikan dan kesadaran pasien, kemudian akses ke informasi medis, serta dukungan keputusan klinis
Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan bidang yang baru. Nah, adalah data dan SDM yang dimiliki. Jadi untuk datanya itu diperlukan akses dari rumah sakit maupun open source dari PubMed. Untuk data primernya itu diperlukan data medis pasien, gambar medis, catatan klinis, data genetik, serta data pasien real time. Untuk data sekundernya itu lebih ke arah dataset publik, kemudian artikel penelitian medis yang ada di PubMed. Sementara untuk SDM-nya sendiri, pada Data Science Center FIPA UI ini menyediakan data saintisnya, dan diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak seperti dokter, laboran klinis, serta pihak industri terkait genomics dan penggunanya. Next. Kemudian untuk ada rencana pengembangan proyek. Next. Oke, jadi alur proyeknya itu pertama adalah pengumpulan data. Jadi pertama itu mengumpulkan data primer dan sekundernya dulu, di mana data primernya itu tadi yang sudah disebutkan, ada data medis pasien, data genomik atau genetik pasien. Untuk sekundernya itu data yang berasal dari artikel atau dataset publik, kemudian membentuk korpus, di mana korpus ini berisi dari kumpulan gene, fenotype, dan eksperimen yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis di artikel tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membangun LLM. LLM ini dibangun menggunakan korpus yang sudah terbentuk. Next. Next, Mbak. Oke, terakhir ada bentuk kolaborasinya. Next. Kolaborasinya ini bisa dilakukan dengan berbagai pihak seperti dokter, laboran klinis, dan pihak industri terkait lainnya. Oke, kolaborasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dataset, melabel dataset, dan menguji model LLM yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Ini mungkin pertanyaan dari saya ya Mas ya. Jadi data setnya sendiri itu sudah dikumpulkan begitu ya? Maksudnya sudah mulai dikumpulkan. Nah, rencananya ke depannya akan dikumpulkan lebih banyak lagi begitu ya Mas ya? Iya, dikumpulkan lebih banyak lagi Mbak. Oke, baik. Kira-kira di sini para peserta offline ada yang ingin ditanyakan? Atau yang online? Belum ada? Oke, ini Pak Sandi mau. Ya, saya Sandi. Sayangnya di ruangan ini nggak ada dari tim bioinformatics-nya IMERI ya. Cuman kami setelah acara ini bisa bantu menghubungkan nanti. Semoga nanti bisa terjadi kolaborasi penelitian, Mbak. Makasih atas pitching-nya. Boleh nambahin sedikit? Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih kesempatannya. Jadi kami sedang mengembangkan large language model ya. Jadi ini kayak semacam distillernya dari ChatGPT yang nanti bisa bermanfaat nanti di dunia medis ya. Nah, di sini kami akan memfokuskan pada korpus-korpus yang spesifik gitu ya. Misalnya terkait dengan cancer, nanti yang dihubungkan dengan nutrigenomic dan juga ada hubungan dengan terapinya dan sebagainya. Jadi kebetulan nih kami ada kerjasama dengan pihak industri ya dari Kalbe ya. Mungkin kami butuh support dari IMERI nanti mungkin dari sisi klinis medicalnya gitu dalam pengembangan model ini. Ini itu saja Pak Sandi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Al-Hadi. Ya. Kita nanti bisa diskusi setelah ini ya Prof untuk kolaborasi. Ya, jadi lebih ke genomik dan juga ini Pak nanti data-data image ya. Dan kita nanti akan distiller dalam bentuk large language model gitu. Dan itu akan kita kembangkan terus gitu. Untuk aplikasi ke depan ini karena ini sedang banyak berkembang ke depan melalui large language model. Jadi ultimate dari AI ya. Oke, kita aja terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Baik dari Dr. Winda, silakan Dok.
Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Winda dari RSAB Harapan Kita. Memang ini proyeknya sangat menarik ya. Walaupun kami sebagai klinisi tentu saja ini bahasanya berbeda ya dengan kita para dokter ya Pak. Cuman dari perspektif untuk pengumpulan data, kami sangat membutuhkan sistem ini kalau menurut saya ya. Saya mau mengungkapkan misalnya untuk tema topik tertentu itu Pak, atau dengan Prof ya, itu mengenai farmakogenomik Prof, farmakogenomik pada pasien-pasien anak dengan kardiomiopati. Jadi sejak kita mempunyai masalah jantung anak yang sulit diobati itu kardiomiopati. Jadi itu jantungnya tidak bisa berfungsi dengan baik dan akan berujung kepada kematian. Namun obat-obat yang kita berikan itu sifatnya masih belum ada data ya Pak. Tidak punya pangkalan data untuk farmakogenomik dan genomicsnya juga. Maksud saya memang saya juga sedang di Kanada nih Pak. Dan RSAB juga sudah ada kerjasama dengan Boston Children's Hospital dengan divisi kardiomiopati yang di sana semuanya dicek gennya gitu Pak. Ya, kebetulan kami juga ada kerjasama dengan Kalbe Nutrigenomic dan memang arahnya nanti ke farmakogenomik sama terapeutik ya, dan juga nutrigenomik gitu. Jadi kita akan fokus kepada penyakit-penyakit tertentu gitu yang mungkin kayak sekarang cancer atau nanti yang seperti Bu Dokter sampaikan itu akan bisa menjadi fokus kita juga itu gitu. Sehingga nanti bisa kita kolaborasikan gitu. Dan kita akan bekerja sama dengan pihak industri ini karena memang dapat dari sana juga ada, dan juga kerjasama dengan BRIN rencananya untuk pengembangan model kan butuh mesin komputasi yang besar ya untuk large language model ini. Nah, dari BRIN itu ada support untuk mesin NVIDIA-nya. Dan ini kami kerjasama juga dengan Fasilkom UI ya. Jadi kami ada bimbingan S3 dengan Fasilkom, kemudian juga bimbingan S2 dengan matematik dan juga nanti dengan farmasi gitu. Mungkin itu tambahannya. Tadi dokter siapa ya? Dokter Winda Pak dari RSAB Harapan Kita. Terima kasih nanti bisa Prof. Minta nomor kontaknya siapa ya? Kayak ya, Mas Andi aja kali ya? Iya nanti dari IMERI mungkin Prof. Nanti kami hubungkan Prof. Al-Hadi dengan Dr. Winda. Terima kasih. Baik, makasih. Ya. Oke, terima kasih tim dari Prof. Al-Hadi. Kita lanjutkan ke peserta pitching selanjutnya dari Bapak Muhammad Ihsan dari FTUI dengan judul Rancang Bangun Sistem Deteksi Retinopati Diabetik berbasis Deep Learning. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Di sini ingin mempresentasikan tentang riset, salah satu riset oleh sini sebenarnya mahasiswa kami ya, yang ada di Teknik Biomedik UI. Di sini saya wakilkan karena lagi ujian kuliahnya. Gitu. Jadi di sini design of a deep learning based diabetic retinopathy detection system. Oke, next. Ya, jadi fokus dari proyeknya sendiri di diabetic retinopathy. Next. Di sini mungkin di Indonesia dari data tahun 2017, 43% dari masyarakat Indonesia yang mengalami type 2 diabetes itu memiliki diabetic retinopathy gitu. Dan itu dalam beberapa tingkat severitasnya, severity gitu. Di sini jadi penting untuk terdapatnya alat untuk pendeteksi awal ya diabetic retinopathy ini untuk mencegah efek yang berkelanjutan. Ya, next. Oke, biasanya yang gold standardnya itu menggunakan ini fundus image, dilated fundus exam, tapi disadvantage di sini ya biasanya high equipment cost
Jadi cost equipment-nya itu tinggi, service-nya juga mahal gitu, dan jadi di sini ada gap akses terhadap terhadap service untuk pemeriksaan fundus exam ini gitu. Nah, di sini kami ingin merancang low cost mobile fundal lens dan equipment yang bisa digunakan disebar dan digunakan di misalnya di puskesmas atau di di daerah gitu ya. Dan di situ kita equip juga dengan aplikasi yang dasarnya itu ada deep learning-nya untuk mendeteksi tingkat severitas dari diabetic retinopathy ini gitu. Dan di akhir kita integrasi dalam aplikasi mobile yang nanti bisa disebar luas. Oke, next. Oke, jadi dari sisi ininya sendiri apa yang kita bisa deteksi itu mungkin terlihat di sini. Jadi data yang kita butuhkan itu memang data image, jadi fundus image, dan nanti yang dideteksi itu fitur-fitur seperti cotton wool spots, ada microaneurysm, ada neovascularization di situ. Ya, next. Jadi dari sisi sistemnya sendiri nanti kita akan mencoba untuk develop ini fundus image lens attachment-nya yang nanti itu bisa dipasangkan ke mobile phone camera di saat yang sama di dalam mobile phone-nya itu ada aplikasi yang nanti kita bisa diintegrasikan dengan deep learning model untuk akhirnya menghasilkan classification dari diabetic retinopathy ini. Next. Okay. Dari sisi timnya sendiri itu sekarang kita berdua gitu ya. Jadi ada mahasiswa saya, mahasiswa ini Teknik Biomedik UI. Next. Itu ada Anastasia. Dia yang penelitinya di sini, dia juga pernah research intern juga Pak di IMERI gitu ya, Anastasia gitu. Kalau saya sendiri di teknik biomediknya fokus di AI dan medical robotics gitu. Next. Ya. Dari sisi progresnya sendiri, sekarang kita di tahap pengembangan modelnya. Next. Ya, jadi dari sisi hardware design sekarang kita lagi di tahap research untuk hardware-nya sendiri, bagaimana kita bisa membentuk optics-nya yang nanti bisa nyambung dengan smartphone itu, dan di sini lagi pengecekan dari sisi komponennya, tersedianya di mana, dan nanti next-nya itu kita membentuk sebuah working prototype dari sini. Next. Di saat yang sama secara paralel kita bentuk model deep learning-nya. Jadi di sini menggunakan beberapa model deep learning yang sudah umum ada dan menggunakan secondary data yang kita peroleh dari publicly available data dulu untuk kita kickstart model development-nya. Next. Next. Next ya, ini bisa di skip. Oke, dari sisi kolaborasinya sendiri, kalau tadi kita awalnya, next. Jadi awalnya ini di beberapa bulan pertama ini kita menggunakan dataset yang memang publicly available untuk kita develop dulu sistemnya, gitu ya. Nah, potential collaboration dari sisi data dan research-nya sendiri di awal mungkin ada secondary atau secondary data dulu yang datang dari rumah sakit di Indonesia terkait pasien-pasien diabetic retinopathy, dan nanti ketika kita ujungnya bentuk research bersama itu bisa nanti dalam bentuk primary data gitu. Yang kedua mungkin nanti juga involvement dari sisi pengembangan novel system-nya gitu, karena mungkin kita juga butuh masukan juga dari clinical environment juga, bagaimana novel system ini bisa nanti diintegrasikan. Dan yang terakhir mungkin dari sisi volunteer atau clinical trial-nya ya, dari sistem yang kita mau buat di akhir gitu.
Oke, next. Ya. Nah, sebenarnya selain project tadi juga ada beberapa project lain yang kemarin dititipkan untuk dipresentasikan juga ya oleh Mbak Rizka di sini. Jadi satu itu yang mungkin baru mulai ini markerless gait tracking. Jadi di sini kita menggunakan sistem kamera untuk kita track gerakan baik itu atlet maupun untuk rehabilitation purpose. Gitu. Jadi di sini leveraging ini ya computer vision dan machine learning untuk kita peroleh data gait gait trackingnya. Ini salah satu project yang baru mulai juga. Dan yang kedua nanti next di biomedik ini di teknik biomedik juga kita mau mengembangkan ke arah medical robotics. Next. Ya, jadi di medical robotics-nya ini nanti arahnya lebih ke ini ya ke terapi. Jadi robot assisted therapy. Di sini salah satu target kita research group juga di biomedical engineering FTUI untuk bisa mengembangkan robot assisted therapy devices di situ. Gitu. Jadi mungkin itu 3 project yang sekarang sudah mau mulai jalan. Satu tadi di device untuk diabetic retinopathy, yang kedua device untuk sports performance dan rehabilitation, dan yang ketiga di sini robot assisted therapy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ihsan. Mungkin Pak Sandi ada yang mau ditanggapin Pak? Terima kasih Pak Ihsan. Tanggapan dari saya, ini ada banyak yang bisa dikolaborasikan ya. Ini kalau nggak ada acara kayak gini kita nggak bisa saling tahu nih sayangnya. Kalau yang pertama itu kebetulan karena saya di Direktorat Direktorat Inovasi Senopark di Subdit Inkubator Bisnis, ada satu startup kami yang mengerjakan hal yang persis banget dengan yang nomor 1. Nah, harapannya nanti bisa dikolaborasikan. Ini gabungan antara dokter dari penyakit dalam, dokter Diki, dokter penyakit mata, dokter Yeni, yang memang membahas terkait diabetik retinopati ini. Jadi harapannya nanti bisa kolaborasi juga. Saya akan hubungkan. Nah, untuk yang penelitian kedua dan ketiga itu juga potensial nanti dikolaborasikan dengan saya di Medical Technology, ada research group Biomechanics and Rehabilitation Technology dengan Dr. Amin. Dr. Amin ini dokter rehab medik di RSUI yang juga ketua research group. Beliau banyak sekali penelitian terkait ini gitu ya. Nanti kita bisa hubungkan supaya bisa ada sinergi. Semoga bisa jadi penelitian yang bagus ya. Siap Pak, nanti siap kita kolaborasikan. Makasih Pak. Ya, berarti tadi Pak Ihsan kalau saya lihat tadi sebenarnya untuk yang pertama modelnya udah di-develop ya? Iya lagi di develop sama mahasiswanya lagi di develop. Berarti butuh data lebih banyak lagi lebih. Betul. Sebenarnya kita pakai datanya sekarang data publicly online kan. Tapi mungkin untuk implementasi di Indonesia ada perbedaan di matanya ya, di fundus image. Jadi kalau memang ada secondary data dari previous examinations dari rumah sakit di Indonesia, itu akan membantu untuk ya kita fine tuning modelnya untuk di kondisi di Indonesia. Gitu. Oke, baik Pak. Nanti follow up kolaborasinya segera menyusul ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Ihsan. Kita lanjut ke peserta pitching yang ke-9 yaitu dari Pak Basari yang akan diwakili oleh Bu Trimaya. Judulnya pendeteksian dini kondisi abnormal pada janin dengan sinyal CTG menggunakan deep learning. Silakan Bu Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Trimaya Kadarina, saya mahasiswa doktoral, promotor saya Profesor Dadang dan co-promotor saya Pak Basari. Di sini saya melakukan riset terkait pendeteksian janin, di mana saya mengekstraksi sinyal CTG menggunakan deep learning. Boleh next. 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 Latar belakang dari permasalahan, kami melihat bahwa isu dari pelayanan kesehatan pada ibu dan anak masih menjadi prioritas utama dalam
pelayanan kesehatan di Indonesia karena kita masih mengalami permasalahan 3T. Di antaranya telat mengambil keputusan, telat mendapatkan penanganan, dan juga telat sampai ke tujuan. Next. Berbagai instrumentasi ya telah dikembangkan, salah satunya adalah tele-CTG, di mana perangkat ini mengambil yang didapatkan dari sensor topografi dan juga fetal heart rate untuk bisa dianalisis dari jauh oleh dokter. Next. Nah, riset dalam kardiotokografi ini sangat berkembang pesat, di mana dengan sinyal CTG saja kita bisa melihat mengekstraksi dari fetal heart rate maupun kontraksi, melihat dari fitur yang ada dari kontraksinya, baseline rate-nya, variability, acceleration, deceleration, dan total impression. Kalau dokter punya panduan sendiri ya, yang suka disingkat dengan Dr. C. Bravado. Nah, selanjutnya boleh. Riset-riset sebelumnya sebenarnya sudah sangat banyak. Di sini penelitian sebelumnya dari CTG interpretation banyak dikembangkan sebuah model berbasis machine learning maupun deep learning yang dengan interpretasi CTG ini dapat melakukan tugas prediksi beraneka ragam. Yang paling banyak adalah fetal state classification, di mana mengklasifikasikan kondisi janin apakah dalam keadaan normal, patologik, atau suspek. Kemudian yang kedua, abnormal detection, kemudian diikuti dari aneka macam kelainan lain seperti prediksi prematur, prediksi lahir normal atau sesar, prediksi apakah ada keterlambatan perkembangan, ini erat kaitannya dengan stunting, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Tentunya penelitian sebelumnya banyak mengalami kelemahan, karena dari dataset yang ada, yang diambil oleh researcher, itu kebanyakan mengambil dataset publik. Sangat sedikit penelitian yang mengambil dataset primer, sehingga keunggulannya kalau kita menggunakan dataset primer, kita dapat mendeteksi penyakit kelainan yang lebih banyak lagi. Boleh, next. Di dalam penelitian ini dikembangkan sebuah model deep learning dengan pendekatan semi supervised karena kita keterbatasan ya, keterbatasan dari mendapatkan dataset. Hasil yang diharapkan model ini akan diterapkan pada perangkat telemonitoring sebagai alat bantu diagnosis dokter untuk melakukan pendeteksian dini sehingga dapat mempercepat tindakan medis yang diperlukan. Next. Next. Nah, kami masih mengembangkan dengan dataset publik, tetapi memiliki kelemahan diantaranya dalam dataset publik ada missing value, juga imbalance class, dan hanya terbatas pendeteksi kelas normal, abnormal, dan patologik, dan tidak dapat mendapatkan deteksi kelainan prediksi yang lain. Di sini saya bekerja, kami tim peneliti ada Dr. Pak Basari, Prof. Dadang, dan saya sendiri. Next. Next. Tahun 2003 ini kami telah melakukan perancangan permodelan dan direncanakan memang kita memang sedang mencari dataset yang primer. Next. Kolaborasi yang sangat diharapkan adalah mendapatkan data CTG dari perangkat computerized CTG apapun, ya. Kemudian juga kami sangat
mengharapkan dataset berlabel ya. Dan peluangnya sebenarnya adalah yang dapat diindikasikan dengan kebutuhan di Indonesia. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin online, Dr. Winda, apa masih bergabung? Belum ada. Oke, dari Pak Sandi. Ya, Bu Maya, terima kasih. Kalau tadi di sesi pagi kita sempat dengar presentasinya ya, bahwa pengumpulan data itu kalau baru mau diambil itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Jadi cukup panjang. Nah, kalau dari penelitian ini penelitian S3 ya, apakah masih masuk timeline-nya kalau misalnya mengambil data baru dan dibutuhkan nanti worst case sampai 1 tahun, apakah masih masuk ataukah dilatih dulu dengan data yang ada dari data publik, kemudian disempurnakan dengan data yang diambil di Indonesia atau gimana rencananya? Ya, sementara dilatih dengan data publik. Ya, tetapi jadi kita lebih arahannya lebih pengembangan ke model yang robust gitu. Tetapi sangat diharapkan bisa diuji dan juga di training dengan dataset dari kita sendiri gitu. Gitu sih. Oke. Ini saya juga mau cerita sedikit ya. Imeri dulu pernah ada kolaborasi dengan pengembang tele-CTG. Oh iya. Namanya Sehati kalau pernah dengar. Oh iya. Ya, dokter lupa namanya. Dokter Ari bukan ya? Ya, kan? Ari. Iya. Dokter Ari. Itu koleganya Prof. Iko juga. Oh iya. Itu tele-CTG Sehati itu sudah luar biasa sampai sudah jadi alatnya, sudah dipesan oleh pasienkes di primer se-Indonesia dan sepanjang ya. Tapi singkat cerita, kebijakan dari kementerian menyampaikan tele-CTG itu tidak cukup sensitif untuk mendeteksi screening ya. Sehingga rekomendasi dari kementerian itu USG, bukan CTG. Akibatnya, saya cerita sedihnya adalah itu barang yang begitu sudah banyak diproduksi itu mangkrak di gudang. Jadi mungkin saya cerita sedih ini adalah maksudnya motivasinya kita harus berangkat dengan penelitian yang harus dilihat juga visibility study di lapangannya, apakah memang setinggi itu kebutuhannya di lapangan. Jangan sampai ternyata sudah dikembangkan sistem yang Ibu mau buat, tapi menurut kebijakan kementerian, regulasi, bukan CTG yang kita butuhkan, tapi USG misalnya, karena dia lebih sensitif dan seterusnya. Ini masukan saja dari saya, Bu, butuh ada studi yang lebih jauh supaya jangan sampai nanti effort tahunan untuk mengembangkan model ini nanti berakhir dengan ya sama seperti yang kemarin itu ya. Semoga tidak. Itu aja, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Mungkin dari Bu Maya ada yang mau ditambahkan lagi? Iya. Kalau untuk Dokter Ari sendiri, ya saya sempat dengar sih cerita itu ya, Prof. Cuman saya lihat riset trendingnya itu sangat luar biasa gitu ya, dari interpretasi CTG ini, pengembangan algoritmanya di luar negeri. Jadi kenapa CTG dibandingkan USG gitu ya? Kenapa kita tidak mengembangkan AI yang menyempurnakan CTG untuk pemeriksaan di daerah-daerah? Karena dengan USG mungkin butuh 6 bulan untuk training vaskes-vaskes yang ada di daerah. Sedangkan CTG itu lebih murah dan juga lebih visible untuk diterapkan. Nah, dengan adanya penambahan AI di dalam tele-CTG mungkin bisa membantu menangani masalah yang ada di Indonesia. Itu sih mungkin. Oke, baik, Bu. Terima kasih Bu Maya sebelumnya. Terima kasih. Saya lagi ujian tesis. Ya. Ya, kita lanjutkan ke
peserta pitching terakhir, kebetulan Bu Prima Dewi bisa hadirnya secara daring bersama kita di sini. Silakan Bu Prima. Judulnya adalah pengembangan machine learning dengan metode ekstraksi fitur sinyal fisiologis, EEG, ECG, EMG, dan sebagainya untuk kebutuhan medis dan non-medis. Kepada Bu Prima, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Tes suara dulu, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik, Bu. Silakan. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya bisa ikut pitching di hari ini, dan kemudian juga mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung atau mengirimkan wakil ke sana. Langsung saja saya mulai. Jadi judul presentasi saya adalah pengembangan machine learning dan metode ekstraksi fitur sinyal fisiologis, EEG, ECG, EMG, dan sebagainya untuk kebutuhan medis dan non-medis. Saya dari Departemen Teknik Elektro, sama seperti Pak Tommy, Pak Basari, Pak Iksan, tapi saya di program studinya Teknik Komputer. Boleh next? Oke, jadi latar belakangnya adalah sinyal fisiologis, misalnya elektrokardiogram, elektroensefalogram, elektromiogram, elektrotetinogram, dan sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai sinyal fisiologis ya. Ada banyak kemungkinan yang terbuka jika kita ingin mengembangkannya untuk kegiatan medis maupun non-medis. Nah, masalahnya adalah sinyal fisiologis ini seringkali tidak bisa kita langsung gunakan. Jadi maksudnya sinyalnya itu tidak kita proses dalam bentuk time series signal. Jadi harus dilakukan sinyal processing dan juga feature extraction untuk sinyal-sinyal tersebut. Next. Oke, jadi contoh penggunaan dari sinyal-sinyal fisiologis ini misalnya nih untuk medis, misalnya kita bisa mendeteksi apnea berdasarkan ECG, mendeteksi aritmia berdasarkan ECG juga, dan sebagainya, EEG, dan sebagainya. Nah, untuk yang kegiatan non-medis juga sangat terbuka sekali. Misalnya yang sudah saya lakukan untuk mendeteksi stres, mendeteksi kantuk saat berkendara, mendeteksi emosi seseorang, mendeteksi kondisi alkoholik berdasarkan sinyal EEG. Next. Oke, nah permasalahannya sekarang ini sudah banyak yang menggunakan machine learning, deep learning, AI untuk sinyal fisiologis ini. Tetapi seringkali ketika kita ingin menggunakan machine learning ini, ternyata permasalahan utamanya bukan mencari metode machine learning yang tepat, tetapi lebih ke bagaimana menemukan fitur yang cocok gitu dari sinyal fisiologis ini. Oleh karena itu kita perlu memilih metode pemrosesan sinyal sehingga didapatkan fitur yang tepat. Dari bermacam sinyal fisiologis yang ada, ini sebenarnya kan punya kesamaan yang mendasar yang sama ya, yaitu bentuknya sama-sama sinyal. Dimana kalau sinyal itu ada amplitudo yang akan berubah seiring waktu. Nah, oleh karena itu, metode ekstraksi fitur dari sebuah sinyal bisa jadi cocok diterapkan untuk jenis sinyal fisiologis yang lain, untuk kebutuhan yang lain juga. Next. Oke, nah ini publikasi terkait yang sudah saya lakukan. Sebenarnya penelitian yang tidak dipublikasikan yang terkait sinyal-sinyal ini juga masih banyak ya, tetapi ini saya tampilkan beberapa saja yang memang sudah publish. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ada penggunaan sinyal EEG, kemudian sinyal heartbeat, HRV atau ECG, kemudian ada fotoplethysmography. Nah, kalau Bapak Ibu lihat publikasi saya, penelitian saya selama ini memang lebih banyak ke yang non-medis, karena saya justru mengalami kendala ya untuk mendapatkan sinyal-sinyal yang medis dan bagaimana mendapatkan sinyal yang benar gitu ya dari sisi medis, karena selama ini tidak punya akses ke
kedokteran. Nah, oleh karena itu saya datang di hari ini, di pitching hari ini, mudah-mudahan bisa dapat berkolaborasi, mendapatkan data sinyal yang bisa kita proses untuk kebutuhan medis. Nah, dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, misalnya mendeteksi emosi, kemudian mendeteksi stres, ngantuk, kemudian ini juga bisa ditambahkan dengan aplikasi mobile. Kemudian yang terakhir ini bimbingan S3 saya yang untuk blood glucose ya. Next. Oke, kemudian yang ada ongoing project ini juga masih untuk yang non medis. Lagi-lagi karena tadi saya belum punya aksesnya ya ke kedokteran. Untuk yang ongoing project ini kami mendapatkan sinyalnya dari visionet.org, jadi publicly available. Kami akan menggunakan heartbeat signal dengan fiturnya yang akan kami ambil adalah RR jarak antar amplitudo ya, dan tabular data dari usernya, dari pasiennya. Nah, ini penelitiannya adalah bertujuan untuk memberikan rekomendasi waktu tidur yang pas gitu untuk setiap orang dengan personalisasi kegiatan harian yang dilakukan. Nah, ini yang akan diteliti adalah metode untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi atau prediksi dengan menggabungkan tabular data dan sinyal. Next. Nah, apa yang kami tawarkan, jadi kami punya sumber daya mahasiswa S1 Teknik Komputer, 10-14 orang per tahun, dan itu di luar yang S2 dan S3 ya. Kita sama-sama tahu mungkin kalau yang dari S1 ini justru mereka lebih punya waktu yang lebih lama dibanding anak S2 karena mereka mengerjakan topik skripsi ini selama 1 tahun ya, dimulai dengan seminar kemudian skripsi, jadi 1 tahun, jadi waktunya lumayan panjang nih untuk mereka. Nah, kemudian kami punya metode sinyal processing yang sudah diuji coba dan yang tadi untuk topik-topik yang saya paparkan, dan bisa jadi kita ekspansi untuk permasalahan yang lain. Dan kami juga sudah terbiasa menggunakan metode machine learning dan sudah diuji coba untuk permasalahan-permasalahan yang saya paparkan tadi. Next. Next. Oke, jadi yang dibutuhkan untuk kolaborasi adalah sinyal. Sebenarnya kami butuh sinyal-sinyal dari dunia medis, jadi dataset sinyal fisiologis untuk berbagai penyakit, baik itu berlabel ataupun tidak. Kemudian riset akan dapat kita kembangkan untuk mengetahui apakah sebuah sinyal fisiologis ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau bukan, maksudnya baik untuk kegiatan medis ataupun bukan medis dari seseorang. Next. Rasanya sudah itu saja penutupnya. Ini kartu nama saya, Bapak Ibu bisa scan, nanti kita bisa kontak-kontak lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Prima. Berarti tujuannya itu untuk mendapatkan dataset fisiologis, sinyal fisiologis begitu ya Bu ya, dari rumah sakit atau data bank gitu. Karena selama ini sepertinya modelnya sudah dikembangkan namun masih pakai dataset yang dari situs umum seperti itu ya Bu ya? Betul, biasanya kami dapat yang dari publik aja ya, baik yang publiknya itu langsung bisa download atau biasanya kami misalnya harus isi form tertentu ya, minta izin untuk menggunakan sinyal-sinyal tersebut. Tapi biasanya ya dari luar ya, dari Indonesia malah belum pernah. Oke, baik. Baik, dari Pak Sandi ada yang mau ditanggapi Pak? Baik, selamat siang Bu Prima, salam kenal. Saya Sandi, Ketua Data Center IMERI. Saya juga Ketua Klaster Medika Teknologi. Kebetulan di Klaster Medtech itu banyak sekali penelitian terkait EEG ya. Saya juga kebetulan di FKUI di Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran. Kalau mencari data fisiologi memang jadi departemen kami nih yang cocok ya. Memang untuk penelitian EEG saat ini analisisnya belum sampai melibatkan machine learning nih Bu. Jadi saya ke depan ya biar kelihatan. Iya, biar kelihatan. Kelihatan. Sekarang lebih kelihatan ya Bu. Iya Pak. Ya, salam kenal Bu.
Jadi untuk yang di medical technology, kami punya research group namanya neurotechnology. Di sana ada banyak sekali penelitian EEG. Ada kemarin EEG untuk penelitian aromaterapi, penelitian perawat jaga yang kelelahan, misalnya, lalu ada penelitian EEG untuk pasien COVID, pasien COVID yang berat, lalu ada beberapa lagi yang lain ya, ada yang neuromarketing dan macam-macam. Jadi saya rasa untuk EEG ini banyak sekali bisa dikolaborasikan, Bu. Kalau tadi Ibu menyampaikan punya resource mahasiswa, kami di FKUI mahasiswanya kedokteran sibuk semua nih kebetulan, jadi nggak bisa. Kalau menganalisis sampai sedalam itu dengan machine learning dan lain-lain nggak bisa, jadi saya rasa kita bisa kolaborasikan. Karena sejauh ini yang kami lakukan analisisnya baru sampai ke analisis frekuensinya saja, jadi alfa, beta, gamma dan seterusnya gitu ya, belum sampai ke machine learning. Lalu untuk data fisiologis lainnya, ECG, lalu macam-macam tadi itu nanti bisa kita kolaborasikan dengan departemen saya di fisiologi biofisika. Mungkin sementara itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sandi. Ya, kesulitannya mungkin kalau EEG rada ribet pakainya gitu ya Pak. Jadi justru belakangan ini kalau yang untuk aplikasi yang benar bisa dipakai itu EEG ada kami, tapi ini mungkin nggak bisa disebut EEG kali ya Pak. Lebih ke EEG yang hanya 2 elektroda. Jadi yang portable gitu. Kemudian belakangan justru kami berusaha mencoba kalau EEG ini rada susah gitu ya dipakainya. Gimana kalau kita justru cari sinyal-sinyal yang lain, misalnya untuk heartbeat, kan sekarang sudah banyak smartwatch ya yang bisa kita dapetin data ECG ya, data heartbeat lah, bukan disebut ECG ya, data heartbeat, RR intervalnya dan sebagainya. Jadi yang lebih wearable device gitu. Nah itu karena kami ya nggak punya sinyal-sinyal yang beneran kali ya, bisanya nyarinya sinyalnya yang wearable device saja. Tapi senang sekali kalau Pak Sadi welcome. Nanti kita bisa kolaborasi lebih lanjut ya Pak. Ya Bu, kita mungkin bisa start dari alat EEG yang untuk riset ya, yang 16, 32 channel gitu ya. Tapi nanti ke depannya jadi ada scientific evidence bahwa misalnya di elektroda FZ kah atau di PZ kah atau apa ya, untuk kemudian kita bikin yang wearables dan kebutuhannya bisa untuk BCI. Jadi menarik sekali untuk pengembangan lebih lanjut. Makasih Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Sandi. Terima kasih Bu Prima. Ya baik Bapak Ibu, berakhir sudah sesi pitching pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kita sudah mendengarkan beberapa pitching dari 10 peserta. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan cloud computing analitik yang akan dipaparkan oleh Bapak Denny Julian dari Solusi 247. Kepada Bapak Denny, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Sandi dan Mbak Rizka dan rekan-rekan semuanya karena belum bisa gabung di Salemba. Hari ini sedang ada di Natuna ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin untuk hari ini saya akan coba untuk memaparkan mengenai cloud computing BDC Imeri yang merupakan kolaborasi antara Solusi 247, Idealab dan BDC Imeri ya. Mohon izin untuk share screen. Oke, jadi pertama mengapa kita membangun yang namanya cloud computing ya. Jadi cloud computing Imeri ini powered by Yafa AI. Ini adalah satu platform untuk end-to-end AI solution. Salah satunya di dalamnya ada compute engine-nya itu. Jadi awalnya adalah karena keresahan ternyata 87% dari machine learning project itu tidak pernah sampai di production ya. Jadi banyak penelitian, banyak riset, dan banyak penelitian di bidang machine learning, deep learning, dan AI hanya sebatas riset saja dan tidak pernah sampai ke pasaran kalau misalkan dia akan digunakan oleh khalayak umum. Nah, kenapa ini bisa terjadi sebenarnya? Karena kita ini terlalu fokus ke satu hal yang namanya coding ya. Mungkin dari tadi juga dibahas kebanyakan tentang code ya.
Nah, ini padahal ekosistem dari AI itu lebih luas dari itu. Yang pertama tadi kan ada masalah data ya. Data itu banyak juga permasalahannya dari mulai bagaimana mengkoleksinya. Tadi kan kita dibahas bahwa mengoleksi data ini nggak cukup cepat ya, bahkan lama untuk membutuhkan waktu untuk bertahun-tahun. Dan bagaimana memverifikasi data yang masuk juga itu menjadi problem sendiri itu. Kemudian ketika data itu sudah dapat, bagaimana kita mengkonfigurasi mesinnya gitu biasanya. Kalau datanya sedikit, kalau misalkan analitiknya sedikit, misalkan oke, mungkin kita bisa kerjakan di laptop atau yang lainnya ya, atau di komputer sendiri pribadi. Tapi bagaimana jika itu data itu banyak, misalkan bergiga-giga, bertera-tera, bagaimana kita memprosesnya dan bagaimana kita melakukan konfigurasi mesinnya sehingga bisa digunakan secara paralel misalkan. Kemudian belum lagi kita harus menentukan analisis toolnya seperti apa atau bagaimana kita bisa mereproduksi data itu kembali atau menggunakan data kembali untuk menganalisa dan lain-lain. Nah, di bagian kanan ini ada namanya serving infrastruktur. Nah, ketika kita sudah berhasil misalkan melakukan training dan experimentation data, nah bagaimana kita akan men-serve data ini atau hasil prediksi machine learning ini agar bisa digunakan oleh khalayak umum misalkan. Ini kita harus berbicara lagi tentang infrastruktur, bagaimana kita melepasnya ke market misalkan. Even kalau misalkan data atau misalkan model dari AI itu sudah kita deploy, nah tentu saja akan terjadi yang namanya penurunan akurasi atau misalkan terjadi data drift dari data-data yang masuk ya misalkan. Nah itu juga harus kita monitor agar prediksi yang kita hasilkan itu tetap relevan dengan data-data yang masuk kemudian. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan untuk membuat satu riset AI atau misalkan satu riset AI itu bisa masuk ke fase production. Karena tadi seperti Pak Sandi juga bilang bahwa ternyata sudah jadi produk pun belum tentu bisa digunakan ya. Ada macam-macam harus kita perhatikan. Nah ini dari sisi teknisnya gitu. Nah kemudian kita juga lihat dari machine learning life cycle ya. Itu kan mungkin rekan-rekan sudah familiar ya, ada data collection, preprocessing, data cleansing, sampai model training, bagaimana kita pilih model, kemudian bagaimana mendeploynya, dan bagaimana kita melakukan maintenance dan melakukan retrain ulang jika terjadi model atau data drift ya. Nah, dari hasil penelitian ternyata kebanyakan dari proses machine learning itu adalah di masalah data, entah itu data pengumpulan data, preprocessing data, data cleansing, sampai melakukan feature engineering. Jadi kalau misalkan proses AI-nya itu setahun, berarti 8 bulan kita hanya berkutat dengan data gitu. Nah ini juga yang kadang menjadi semacam dilema juga gitu. Ketika data scientist yang tugasnya hanya melakukan eksperimen, ternyata harus melakukan data engineering gitu. Kadang ini jadi dilema juga. Jadi 80% kita melakukan berkutat dengan data, sedangkan hanya 20%-nya kita melakukan experimentation, fine tuning misalkan dan lain-lain. Nah, di sini menjadi kendala juga bagaimana kita bisa mereduksi 80% itu sehingga bisa menjadi katakanlah porsi eksperimennya lebih besar atau misalkan waktu yang dibutuhkan untuk life cycle AI ini lebih cepat tuh. Maka kita munculkan yang namanya fitur store di sini. Jadi kita kembangkan juga di Compute Engine ini ada yang namanya fitur store untuk menyimpan data-data yang sudah dibersihkan dan bisa di reuse kembali ketika akan melakukan re-experimentation atau akan melakukan akan digunakan oleh experimentation lainnya gitu. Jadi mereka tidak harus lagi melakukan 80% yang biasa dilakukan untuk experimentation AI ini. Jadi akan mempercepat otomatis proses fokusnya itu kepada experimentation, bagaimana meningkatkan akurasi hasil dari machine learning atau deep learning yang sedang dikembangkan, dan bagaimana agar project AI ini akan cepat digunakan atau akan dapat lebih cepat untuk di-launch ke publik misalkan. Nah, maka ada beberapa concern yang harus kita perhatikan ketika kita akan membangun satu platform yang dapat menyelesaikan permasalahan itu semua. Pertama itu adalah masalah server atau resource. Nah, server itu ada dua hal. Pertama, ada orang misalkan kita punya data besar, bagaimana kita bisa menggunakan banyak mesin untuk
mempercepat proses. Yang kedua, saya punya banyak orang, bagaimana agar setiap orang ini kebagian computing engine atau storage yang bisa digunakan. Jadi ada dua hal yang saling bertolak belakang, tapi dua-duanya sangat dibutuhkan di AI tergantung dengan use case-nya. Maka di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melakukan sharing dari resource yang digunakan, entah itu GPU, CPU, atau yang lainnya, termasuk storage juga, dan bagaimana kita melakukan distributed computing jika misalkan datanya terlalu besar, misalkan tadi untuk LLM dan lain-lain. Maka harus dilakukan distributed computing yang bisa menggunakan beberapa server sekaligus untuk mempercepat proses training. Yang kedua adalah masalah data. Nah, ini biasanya kalau kita berbicara tentang AI, maka kita berbicara mengenai data yang sangat besar ya, atau kalau biasa kita ini big data namanya. Nah, bagaimana kita memanage data yang sangat besar itu, bagaimana kita melakukan sharing data yang sudah kita kumpulkan, maka dengan ini muncullah yang namanya BDC, Big Data Imery ya, yang menangani sejumlah data besar ini. Nah, kemudian masalahnya itu nanti adalah bagaimana sentralisasi dari datanya, bagaimana proses dari sharing datanya, apakah ada privacy-nya atau misalkan ada public datanya, ada data yang harus ada permission-nya dan lain-lain, termasuk juga nanti bagaimana menghandle privacy data yang ada di dalamnya, apakah perlu kurasi atau tidak setiap data yang masuk. Kemudian kalau di machine learning life cycle tadi, kita harus bisa menjaga konsistensi dari data dan fitur. Jadi ketika data itu kita lakukan training, maka ketika dilakukan serving atau di production juga harus sama konsisten feature-nya gitu. Itu bagaimana kita melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar tadi yang kita mention di awal bahwa 80% itu dari data yang kita olah itu atau 80% dari waktu untuk melakukan eksperimentasi AI itu bisa kita reduksi gitu. Nah, dengan adanya yang namanya fitur store. Nah, kemudian dari sisi eksperimennya, bagaimana kita memanage project AI ini dengan baik. Bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan misalkan ada data scientist lain, atau misalkan ada work group lain, atau misalkan ada departemen lain. Kemudian bagaimana agar data-data hasil track ini kita bisa hasil eksperimen kita bisa track. Jadi artefaknya kita bisa lihat ada di mana gitu. Kemudian misalkan kita melakukan data. Biasanya kalau yang sekarang terjadi adalah kita punya data di mesin A, kemudian kita lakukan eksperimen di Google Cloud katakanlah. Terus artefaknya ada di mana, kemudian modelnya ada di mana. Nah, bagaimana kita menghandle itu semua sehingga menjadi satu kesatuan atau kita lakukan hanya dalam satu platform yang sama. Dan yang terakhir itu bagaimana kalau kita agar kita bisa mempercepat proses eksperimentasi AI ini, terutama untuk beberapa data scientist pemula atau misalkan yang tidak terlalu keser dengan coding, mereka juga bisa melakukan eksperimentasi AI dengan mudah. Maka ada yang namanya low code tool atau codeless AI experiment. Dan yang terakhir ini adalah tentang tadi itu bagaimana setelah eksperimen itu selesai, kita bisa meluncur ini ke publik. Nah, bagaimana kita memanage resource-nya untuk melakukan serving model ini. Dan bagaimana kita memonitor proses serving ini agar model yang kita gunakan tetap relevan gitu. Nah, contohnya misalkan kalau di ini ya, di mana itu di marketplace ya, kita melakukan data analisa atau data melakukan analisa data misalkan, atau misalkan melakukan prediksi dengan menggunakan data-data 8 bulan pertama gitu dari 1 tahun. Ketika kita masukkan ke production, ternyata masuklah Natal dan Tahun Baru misalkan, maka datanya akan berubah, terjadilah yang namanya data drift. Nah, itu akan mempengaruhi hasil prediksi yang sudah dilakukan, atau misalkan hasil eksperimen yang sebelumnya sudah tidak valid lagi. Nah, bagaimana memonitor hal tersebut? Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, maka muncullah di sini yang pertama itu jika kita berbicara tentang AI, maka kita berurusan dengan data besar. Kemudian bagaimana menggunakan data besar itu untuk proses AI dan machine learning. Maka di sini harus ada platform yang bisa mengelola data besar dan AI sekaligus, yang itu kita namakan Cloud Computing BDC Imery yang di powered by Yafi AI. Jadi di sini itu pertama cloud computing ini berfungsi jadi tidak hanya sebagai
alat untuk melakukan komputasi, tapi juga berfungsi sebagai mengelola project AI dari hulu ke hilir. Jadi melakukan dari mulai dataset management, kemudian masuk ke compute engine, kemudian hasil eksperimennya bisa kita track, kemudian artefaknya bisa kita lihat, bahkan setelah jadi model kita bisa langsung melakukan surfing gitu istilahnya. Dan surfingnya nanti kita bisa lihat apakah masih relevan atau tidak datanya. Jadi itu bisa dilakukan di satu platform yang sama. Yang kedua ini untuk mengelola project AI tadi, bagaimana ini ya tadi interkoneksinya juga. Dengan hal tersebut otomatis akan meningkatkan produktivitas pengembangan AI, termasuk di dalamnya ada bagaimana cara kita melakukan kolaborasi, diskusi dan lain-lain. Nah, kemudian ini salah satunya dari kalau kita lihat dari roadmap-nya, dari mulai dataset, data engineering, fitur engineering, kemudian dari fitur store, jadi data-data yang sudah bersih kita dump ke sini dan bisa digunakan berulang kali, kemudian dilakukan training, model, surfing dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau prosesnya seperti ini yang dilakukan oleh cloud computing. Nah, ini hasil surfingnya bisa langsung digunakan oleh klien atau apps yang di luar dari cloud computing ini. Nah, ini ada beberapa fiturnya dari mulai dataset labeling, fitur store atau experimentation atau distributed training tadi untuk menggunakan beberapa CPU compute engine secara bersamaan, dan ada juga visual tool atau misalkan low code tools-nya. Nah, ini secara simpelnya, jadi di sini yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan sharing tidak hanya dataset, tapi mau juga sharing code-nya. Misalkan ada beberapa data scientist atau work group yang sudah mengerjakan code-nya, kita bisa sharing dan kita melakukan kolaborasi dengan code yang ada, misalkan melakukan versioning dan lain-lain. Jadi code yang kita kembangkan, jadi tidak hanya dataset, tapi code juga kita bisa sharingkan gitu. Sharingnya bisa public atau misalkan private, misalnya antara beberapa orang yang dia tidak akan keluar ke publik tapi bisa dilakukan di aplikasi itu juga. Kemudian connectivity itu jadi dia menyambungkan antara berbagai hal tadi yang dataset management, kemudian mungkin ada discussion-nya juga, kemudian ada code management-nya juga, bahkan sampai nanti ada file management untuk memanage paper atau jurnal yang dihasilkan dari hasil experimentation ini. Nah, ini tracking juga yang penting juga, karena kita ketika akan melakukan experimentation AI, kita kan nggak hanya sekali ya, kalau mungkin pasti berulang kali, mungkin puluhan kali atau belasan kali. Nah, bagaimana kita lakukan tracking ini supaya bisa data-datanya kita bisa trace mana hasil eksperimen pertama, kedua, ketiga, versi 1, versi 2, versi 3, dan mana yang paling bagus. Nah, itu kita bisa track semua, sehingga kita bisa lakukan fine tuning dengan lebih baik misalkan. Atau misalkan jika hal ini akan dilakukan retrain ulang, kita bisa melihat ke misalkan hasil eksperimen yang paling bagus. Nah, kemudian tentu saja ini dibarengi dengan user interaction yang lebih bagus. Nah, di sini platform ini menggunakan platform big data yang kita sebut dengan biasanya kalau di orang IT menyebutnya itu Hadoop atau misalkan Yarn ya. Jadi ini based on Hadoop. Jadi emang ini digunakan untuk menyimpan dan memproses data-data besar. Jadi beda dengan yang biasa kita lakukan, menyimpan data di local disk. Nah, ini enggak, misalkan kita taruh di di HBase atau misalkan di HDFS atau misalkan di S3, itu untuk menyimpan data-data besar yang nanti bisa digunakan secara paralel dengan menggunakan Spark dan lain-lain. Jadi ada servisnya untuk memproses data besar sehingga bisa dilakukan training dengan lebih cepat. Nah, kemudian arsitektur dari compute engine-nya itu sendiri seperti ini, ya ini kita skip aja. Ada beberapa yang mungkin machine learning library-nya juga sudah kita upgrade beberapa hal, termasuk ada PyCaret dan yang lainnya gitu. Nah, ini secara overview. Jadi di situ sebenarnya BDC Imery kan sudah ada yang untuk dataset manajemennya ya. Jadi kita bisa integrasikan dengan dataset manajemen yang ada di cloud computing. Nah, hanya untuk sekarang karena belum terintegrasi secara penuh, maka kita bisa replicate. Nah, jadi kita bisa replicate di sini. Misalkan kita sudah punya dataset di BDC Imery, kita bisa replicate di sini untuk digunakan dalam experimentation. Nanti ketika masuk di sini, kita akan dapatkan
IDE-nya atau exploratory data analisisnya, ada berapa misalkan yang kosong atau none, atau misalkan ada berapa data yang duplikat dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga mendukung beberapa tipe dataset, teks, sound, video, image, bahkan termasuk yang terakhir kita masukkan itu adalah DICOM ya, untuk yang data medisnya. Nah, sisanya mungkin nanti akan dianggap sebagai binary file. Nah, kemudian setiap dataset yang masuk ke sini, kita bisa trace siapa saja yang menggunakan dataset ini, untuk keperluan apa, kodenya di mana. Karena dataset yang digunakan di sini hanya bisa misalkan digunakan di platform yang sama gitu. Jadi kita bisa lihat nih dataset kita yang pakai siapa aja, kodenya yang mana aja misalkan. Atau kalau misalkan dia di-download, kita bisa tahu siapa yang download gitu. Kalau misalkan dia dijadikan private atau misalkan butuh permission, maka kita bisa lakukan misalkan harus ada izin dulu dari orangnya untuk melakukan download atau menggunakan datasetnya. Dan satu lagi yang di sini kita juga ada dataset curation. Jadi sebenarnya bisa diaktifkan atau bisa tidak. Di sini ada dataset curation, kita bisa masukkan setiap dataset yang masuk nanti akan melalui suatu kurasi oleh beberapa pihak gitu. Misalkan harus melalui beberapa step verifikasi untuk memastikan bahwa data yang masuk ke sini itu adalah data yang sudah aman dari data privasinya misalkan, atau kalau misalkan ada data tabel, nama pasiennya sudah tidak ada misalkan, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga dataset versioningnya, jadi ketika kita update datanya, kita bisa tahu mana dataset yang masuk, mana yang baru, dan apa perbedaannya dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada fitur store juga. Jadi kalau kita biasa melakukan proses deep learning atau machine learning terutama di NLP, maka kita biasanya melakukan data cleansing. Nah, data cleansing itu biasanya ya kita lakukan tokenizer, stopword, dan lain-lain. Hasilnya kita bisa simpan ke dalam fitur store. Artinya nanti kalau kita butuh lagi, kita tidak mesti lagi ambil dari raw datanya, dan kita tidak perlu lagi melakukan data cleansing yang sebelumnya. Jadi tinggal pakai, sehingga ini bisa mereduksi tadi 80% waktu yang biasanya dihabiskan di data cleansing dan pengumpulan data. Nah, di sini juga kita bisa lakukan filtering juga. Kita bisa cek completeness-nya, uniqueness-nya, entropinya, dan lain-lain gitu. Jadi bisa dilihat apakah data ini sudah bagus atau belum gitu. Kemudian ada code management. Jadi setiap data yang masuk ke dataset itu kita bisa lakukan coding di atas platform ini dengan menggunakan beberapa notebook, bisa Jupyter Notebook yang biasa kita gunakan, atau di sini biasanya kita gunakan Zeppelin. Zeppelin ini biasanya digunakan bersamaan dengan service big data. Jadi emang ini biasanya di-deliver bersama dengan Hadoop atau platform untuk yang memproses data-data besar. Tapi sama saja sebenarnya. Nah, di sini kita bisa pakai Zeppelin atau misalkan Jupyter Notebook. Nanti setiap code atau setiap data yang kita lakukan eksperimen di sini, code-nya akan tersimpan dengan baik di sini, terorganize, kapan dibuatnya, misalkan kalau ada versioning itu versi berapa, semuanya tersimpan juga. Bahkan kita bisa lihat untuk code yang ini menggunakan data yang mana dan hasilnya apa gitu. Kalau misalkan ada beberapa eksperimen, kita bisa tahu ada versi ini hasilnya seperti apa, kita bisa bandingkan mana yang paling bagus misalkan, seperti itu. Nah, ini semuanya terdokumentasi dengan baik. Kalau ada kolaborasi, kita bisa lihat juga ini kolaborasinya dengan siapa saja. Nah, ini experimentation-nya, tadi ada beberapa, ada Zeppelin atau Jupyter. Nah, ini hasil eksperimennya bisa kita lihat di sini, kita bisa bandingkan mana yang paling bagus misalkan dari beberapa eksperimen. Jadi kita kadang kalau kita melakukan experimentation manual, kadang kita lupa ini biasanya harus punya buku besar ya. Kalau kita melakukan eksperimen deep learning itu kita catat satu-satu eksperimennya, parameterisnya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Itu nggak boleh kelewatan. Kadang kita lupa, oh yang kemarin ternyata lebih bagus dari yang sekarang. Nah, di sini ini otomatis direkam oleh mesin, oleh platform ini, sehingga kita bisa tahu parameternya apa, hasilnya seperti apa. Nah, ketika kita akan men-improve eksperimennya, kita tinggal look back ke historicalnya, kita lihat, oh parameter ini yang kemarin dicun ternyata makin bagus. Nah, satu lagi yang kita tambahkan, ini sebenarnya masih pengembangan, tapi bisa digunakan juga, ada yang namanya Hybrid Analytics. Jadi ini yang tadi low code tool yang bisa kita drag and drop untuk kalau sekarang baru sebatas untuk memproses data-data tabular. Jadi belum bisa image, tapi data-data tabular untuk SVM, kemudian decision tree dan lain-lain itu sudah bisa.
Nah, ini ada Hagrid Analytic. Kemudian, nah eksperimennya, nah tadi seperti saya bilang itu bisa di-trace. Jadi setiap eksperimen yang dilakukan, misalkan tadi beberapa kali kita bisa trace di sini dan kita bandingkan hasilnya. Kita bandingkan mana yang paling bagus, kemudian kita bandingkan juga hiperparameternya yang digunakan seperti apa. Nah, ini juga terkoneksi dengan TensorBoard jika menggunakan TensorFlow, sehingga metriknya bisa kita lihat. Dan ini tersimpan semua di artefak. Jadi hasil dari eksperimen, baik itu berupa file, baik itu berupa model, baik itu berupa metrik, itu akan tersimpan di artefak jika emang ketika coding itu dimasukkan ya ke sini. Nah, ini juga terus di sini. Nah, ini model di sini, ketika ada model di sini, nanti ketika kita akan melakukan model surfing, ini tinggal di one click saja, misalkan di add ke model manajemen, kemudian bisa dilakukan untuk surfing prosesnya. Nah, kemudian ini model manajemen yang tadi, ketika model tadi sudah masukkan ke sini, maka kita akan memiliki list dari model yang kita gunakan gitu. Ini misalkan, dan jika ada update, dia akan ada versioning dari modelnya. Jadi ini adalah model registry. Model registry ketika dibuat akan di-surfing, tinggal dinaikkan aja stage-nya ke stage production, sehingga nanti bisa digunakan di model surfing. Nah, ini model surfing. Jadi model surfing seperti ini, nanti ketika model tadi sudah ke production, kita create model surfingnya dan dia bisa langsung di-serve dan bisa diakses API-nya oleh aplikasi lain. Nah, mungkin nanti ini jika misalkan, saya tidak ingin melakukan surfing di platform ini, maka dia bisa download Docker image-nya gitu. Jadi ini akan di-wrap dalam bentuk Docker image dan mungkin itu bisa di-deploy di platform lain atau misalkan di aplikasi lain. Nah, kemudian ada satu lagi yang kami tambahkan, ya ini terkait dengan kadang kita yang sering melakukan experimentation deep learning ya, misalnya atau AI ini, kadang kita lupa gitu. Kita punya papernya tersimpan dengan baik, tapi kita kadang lupa di mana kita naruh code-nya, di mana kita naruh datasetnya, bagaimana hasil eksperimennya, itu pasti lupa semua, kadang seperti itu ya. Sering saya alami juga seperti itu. Makanya kita kembangkan satu lagi file management, yang di sini katakanlah kita punya jurnal, paper, atau yang lainnya terkait dengan hasil experimentation kita bisa masukkan di sini dan kita bisa linkkan dengan code atau misalkan data manajemen atau dengan dataset yang pernah kita pakai, termasuk eksperimennya. Jadi ketika kita buka paper ini misalkan, kita bisa trace ini kode yang mana, datasetnya yang mana, kalau misalkan versinya udah ada berapa versi, yang kolaborasi siapa aja, dan lain-lain. Bahkan kalau misalkan dataset kita digunakan oleh orang lain setelah paper ini, dan dia menggunakan platform yang sama, akses data dari BDC Imeri ini, maka dia akan terlihat siapa yang menggunakan dataset kita setelahnya. Contohnya seperti itu. Nah, oke, mungkin ini terakhir. Jadi, untuk Compute Engine ini bisa diakses di https compute/bdc/imeri-idealab UI-ACID. Nah, mungkin ini yang biasanya kan kalau untuk dataset BDC Imeri Idealab cuma ditambahkan aja di depannya compute/. Nah, ini langsung masuk ke Compute Engine dari BDC Imeri yang sudah kita deploy. Nanti bisa silakan dicoba. Meskipun ini belum terlalu besar ya, sekarang yang kita deploy itu hanya baru 3 node. Tapi kalau untuk testing mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya untuk tadi experimentation LLM dan lain-lain itu mungkin butuh infrastruktur yang lebih besar lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Indah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Denny atas pemaparannya. Dari peserta baik offline maupun online, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ada satu penanya. Terima kasih
jadi seperti pembicara ya. Terima kasih Pak Denny, saya sangat tertarik dengan paparannya. Terima kasih. Mungkin ini saya perkenalkan dulu, saya dari Dr. Suprohaita dari RSAB Harapan Kita sama Dr. Winda. Dan memang ini dreaming kami ketika kita punya data dan itu bisa di-manage mulai dari, karena kita kebetulan saya dan Dr. Winda itu dokter jantung anak, jadi dokter anak yang konsultan jantung. Kita itu mendeteksi dini kelainan jantung pada janin dalam kandungan dengan ekokardiografi fetal. Kemudian kita ikuti sampai dia lahir kita lakukan ekokardiografi neonatal. Sampai akhirnya bayi tadi apakah dia memang ada kelainan jantung yang perlu intervensi dengan adanya transkateter di cath lab atau adanya operasi. Nah, data-data itu kita lihat sangat bagus dan sampai saat ini belum ada yang melakukan pengumpulan data atau registry. Dan PR kita memang registry itu butuh registrar yang menginput data, kemudian memvalidasi, verifikasi, sehingga bisa menjadi data registry. Jadi jangan heran kalau kita tidak pernah punya data registry penyakit jantung bawaan pada anak, padahal banyak sekali. Nah, ini kita mulai tahun kira-kira ya 5 tahun terakhir lah kita mencoba. Dokter jantung anak kan sudah mulai ada yang sudah lebih muda ya, lebih suka lebih banyak berhubungan, dan itu ingin kita buat kolaborasi seluruh Indonesia. Tapi kita terkendala dengan bagaimana mengintegrasikan data. Karena selama ini masih manual, terus terang waktu kemarin kita diberikan data seluruh penyakit jantung bawaan, kita masukkan data di Excel. Dan itu semua tidak sanggup karena kebetulan dokter jantung anak kan hanya sedikit, minimal satu provinsi, sehingga pekerjaannya sangat banyak dan untuk mengisi data segitu banyak itu sangat terkendala waktu. Sehingga ketika saya melihat Pak Denny mengatakan tadi, ya saya berpikir memang harus ada aplikasi yang bisa memudahkan memasukkan data center, kemudian itu real time, dan itu juga bisa dianalisis nantinya. Nah, mudah-mudahan kita sendiri di RSAB Harapan Kita bercita-cita ingin berkolaborasi dengan IMERI, Ideal Lab, untuk membuat data penyakit jantung bawaan dulu. Sebenarnya kita sendiri adalah pusat defek kongenital, kita punya BIDIC namanya, Birth Integrative Center. Nah, itu bukan hanya penyakit jantung bawaan, kebetulan memang penyakit jantung bawaan itu 28% lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, di RSAB itu ada penyakit jantung, penyakit defek kongenital lain itu adalah bibir sumbing, kemudian atresia ani, tidak ada anusnya, kemudian atresia esophagus, kemudian ada hidrosefalus. Nah, itu sebenarnya bisa semua dijadikan satu data. Dan itu tidak ada data itu di Indonesia. Kita pikir RSAB menjadi pusat ibu dan anak ini bisa menjadi sebuah data registry yang bisa kita buat. Mudah-mudahan mungkin Pak Denny bisa membantu kita dalam menyujudkan dreamingnya tadi ya, punya sebuah data yang real. Tidak pernah kita punya data selama ini hanya estimasi dari beberapa populasi penyakit jantung bawaan kira-kira 6 sampai 10 per 1000 kelahiran, kita hitung berdasarkan crude birth rate. Jadi estimasinya ada kira-kira 50.000 lahir, kira-kira sekian PJB, kemudian sekian yang PJB kritis. Tapi kita ingin benar-benar data real, sehingga adanya pasiennya bukan perkiraan gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam arti berkolaborasi nantinya. Mungkin itu saya bukan bertanya berarti ya Pak Denny. Mungkin ya itu pendapat saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ika. Kemudian di peserta online ada yang raise hand, Muhammad Rahmatullah. Dipersilakan, jika ingin membuka video juga dipersilakan. Ya, oke, terima kasih izin karena lagi praktek.
izin tidak buka video. Ya, perkenalkan nama saya dengan Dr. Muhammad Rahmatullah, itu bisa dikenal dengan Dr. Mats biar lebih mudah. Mas Denny, saya mau bertanya tentang 3 hal. Yang pertama, saya ini basicnya di dokter estetik. Saat ini saya mungkin non fakultas, mungkin sekarang saya masih private. Kebetulan saya tahu ini dari teman saya dari FKUI. Mau bertanya yang pertama adalah ketika kita memiliki cloud computing yang sudah di AWS nih, gitu. Ketika kita mau mengkonekkan itu bagaimana sistemnya? Karena kebetulan saat ini kita lagi prosesnya di AWS. Kebetulan baru aja migrasi kayak gitu. Apakah memungkinkan untuk hal itu? Kedua, biar tahu ada gambaran, jadi pola yang saya memang polanya agak berbeda. Jadi kita itu menghubungkan antara body type, bentuk wajah seseorang dengan karakteristik skin, metabolisme, diet, dan bermacam-macam. Untuk saat ini fokus kita ke 2 hal, tentang diet dan tentang skin analysis, karena basic saya di situ. Baik, silakan dijawab, Pak Denny. Seperti itu. Thank you. Kayaknya terputus ya Mbak Indah ya, yang pertanyaan kedua itu ya. Oke, tes. Oke. Pertanyaan yang kedua. Oke. Apakah sudah ada dataset tentang kulit di situ? Kalau misalnya memang ada, ya mungkin kalau misalnya karena hubungan saya kan dari bentuk body tubuh terhadap skin karakteristik kulit. Jika misalkan ada, nanti bagaimana pola mekanisme. Yang ketiga mungkin kalau ada nomor kontak untuk informasi lebih lanjut, mungkin bisa diinformasikan Pak. Terima kasih. Thank you. Dr. Mats, yang datasetnya itu sudah di AWS itu maksudnya di platform BDC Imery atau di mana? Di AWS Amazon. Oh, bukan platformnya ini ya, yang Imery yang BDC ya? Bukan. Oh, oke. Itu gimana kalau kita punya data di sana mengintegrasikan? Ya sebenarnya kalau untuk data integrationnya sendiri, karena kita kan satu ini bentuknya closed loop ya. Jadi big data centernya Imery dengan cloud computingnya Imery itu bisa berinteraksi dalam pengambilan datanya ya. Tapi kalau datanya masih di luar dari sistem BDC Imery, maka itu harus dimasukkan dulu. Nah ini kan biasanya ada platformnya yang Mbak Indah ya, namanya yang BDC Big Data Center Imery ya, BDC Imery.cid ya kalau nggak salah. Nah itu bisa di-upload dulu ke sana dok. Nah kemudian bikin user dulu, kemudian upload ke sana. Nanti setelah di-upload, itu bisa di-mirroring ke computer engine. Nah, nanti bisa langsung digunakan untuk experimentation di sana. Nah, datanya bisa apa aja sih? Kalau misalkan tadi kulit, ya berarti kan ada foto, misalkan, atau bentuk wajah ya. Atau misalkan ada teks, ya itu bisa digabungkan semuanya. Nah, kemudian, itu yang pertama. Jadi pertama di-upload dulu ke platform kami, kemudian digunakan di compute engine kami. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan dataset, nah saya kurang paham nih. Kalau untuk yang kulit apakah sudah ada atau tidak ya? Karena sudah banyak dataset di situ. Nanti bisa di searching aja, dok, ke ini ya mungkin ya. Sebentar. Saya share screen lagi. Nah di sini dok, BDC Imery idealab.ui.acid ya. Ini untuk yang platform big datanya. Nanti tinggal di searching misalkan di sini kulit atau yang lainnya. Nah, berarti belum ada nih. Atau misalkan wajah, ini belum ada berarti. Nah, mungkin nanti kalau Dr. Mats masukkan ke sini itu pertama kali dataset kulit dan wajah ada gitu. Nah, nanti kalau untuk untuk computer engine-nya tinggal masuk sini, Dok. Nah, nanti tinggal di di mirroring. Nah, kemudian nanti bisa digunakan di platform kami untuk computer engine-nya. Mungkin seperti itu kalau jawabannya. Nah. Siap. Berarti dimasukin dulu di ekstrak, baru bisa menggunakan sistem computing ini ya. Betul. Kalau jadi datanya harus di platform juga gitu. Nah. Siap. Kalau saya di luar badan, karena saya kan masuknya personal ya, private. Itu bisa juga masuk situ. Bisa semua ya. Bisa semua. Ya? Oke, siap. Kirain saya harus dari fakultas saja. Enggak kayaknya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmatullah atas pertanyaannya. Nanti untuk mendaftar ke platform Big Data Center bisa juga menghubungin kita
nanti bisa kita bantu. Kemudian dari peserta online apakah ada lagi yang bertanya? Dari peserta online apakah ada lagi yang bertanya? Dari peserta offline? Baik, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih kepada Pak Denny atas pemaparannya mengenai Cloud Computing Analytics. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang masih bergabung, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan baik dari kategori pemilik data dan kategori pengolah data. Tadi juga sudah kita mendengarkan ada diskusi-diskusi kecil terkait potensi kolaborasi oleh dua peneliti. Dan insya Allah ke depannya bisa terus kita kembangkan hingga menjadi suatu produk machine learning. Di sini kita sudah mengundang juga calon kolaborator, ada dari instansi Labda, Solusi 247, ICU, Idea Lab, dan lainnya dari instansi eksternal IMERI. Terima kasih sudah hadir pada hari ini, dan Big Data Center siap untuk memfasilitasi terkait kolaborasi tersebut. Jadi bagi para peserta yang ingin konsultasi dan diskusi terkait penelitiannya, bisa menghubungi CP kami. Dan nanti kita akan arrange waktu dengan calon kolaborator tersebut. Baiklah, di penghujung acara ini, terima kasih kepada Profesor Dr. Bapak Ibu yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya selaku MC hari ini atas nama seluruh peserta dan panitia mengucapkan terima kasih. Saya tutup acara Matchmaking Day hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.